Terima kasih sudah klik video ini. Oh iya, sekarang lagi musim hujan. Bencana banjir terjadi di mana-mana. Semoga teman-teman semua diberi keselamatan selalu dan rejeki beserta kesehatan selalu ya. Seperti biasa, luangkan waktu 8 menit saja untuk teman-teman tahu beberapa informasi menarik seputar kabar-kabar panas yang hebohkan jagat ASEAN dan Asia hari ini. Serta kabar Timnas Indonesia yang sedang hangat diperbincangkan di sosial media hari ini. Termasuk fakta dibalik pelatih baru dan pelatih Sintayong yang ternyata capaiannya hampir mirip. Jadi tonton videonya hingga selesai ya, dan berikut adalah ulasannya. Pertama-tama kita bahas dulu beberapa kabar-kabar Timnas yang sedang hangat diperbincangkan di sosial media hari ini. Yang mana Vietnam yang baru saja menjuarai SEA Games langsung menyindir Indonesia. Media Vietnam Tao Tao menyebut Timnas Indonesia tak pernah sekalipun juara Piala AFF, tetapi tetap nekat ikut ajang Piala Asia 2027, tulis media Vietnam dilansir dari TV One. Ya, sontak fans Timnas menanggapi cuitan ini, yang mana Piala Asia adalah turnamen tertinggi di wilayah Asia. Indonesia sendiri memiliki warisan dari Timnas era Sintayong, yaitu lolos otomatis ke Piala Asia 2027 karena waktu itu berhasil lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia. Dan sedangkan Vietnam saat ini masih ikut kualifikasi dan belum tentu juga lolos ke Piala Asia 2027. Kabar selanjutnya, PSSI tak akan pecat John Hartman jika gagal. Berikut adalah gaji dan target untuk John Hartman bersama Timnas Indonesia. Seperti yang kita tahu, tahun depan Timnas Indonesia Senior mempunyai beberapa agenda turnamen yang akan diselenggarakan, yaitu FIFA Series 2026 yang dikabarkan akan digelar bulan Maret. Selanjutnya ada Piala AFF Senior pada pertengahan tahun 2026. Dan selanjutnya adalah AFC National League yang saat ini masih dalam rencana. Demi memanfaatkan turnamen-turnamen tersebut, PSSI akan segera mengumumkan pelatih baru Timnas Indonesia paling lambat Januari nanti. Seperti yang kita tahu, sosok pelatih baru Timnas Indonesia berhembus kencang menuju sosok John Hartman. Tapi kalian harus tahu nih, fakta dibalik penunjukan John Hartman menjadi pelatih Timnas Indonesia. Alasan yang disampaikan langsung oleh PSSI adalah, John Hartman adalah sosok yang pelatih yang punya pengalaman meloloskan tim nasional lolos ke Piala Dunia. Ya, alasan ini dinilai para fans adalah alasan yang membingungkan. Mengingat capaian John Hartman di Piala Dunia bersama Kanada, yaitu menjadi juru kunci fase grup bahkan tak mendapat poin sama sekali. Sedangkan dulu Timnas Indonesia sejatinya pernah punya pelatih yang punya capaian meloloskan tim nasional ke Piala Dunia. Ya, sosok itu adalah Sintayong. Capaian Sintayong bersama Korea Selatan di Piala Dunia dinilai para fans lebih baik dari John Hartman. Waktu itu Sintayong berhasil mengalahkan Jerman dan mendapatkan 3 poin. Walaupun saat itu Sintayong juga gagal lolos fase grup bersama Jerman. Maka dari itu sampai hari ini keputusan dari PSSI memecat Sintayong masih membuat para supporter kebingungan. Kendati demikian, para pengamat tetap optimis jika benar sosok yang menjadi pelatih Timnas Indonesia adalah John Hartman. Menurut keterangan salah satu jurnalis luar negeri, John Hartman kabarnya akan dikontrak sampai 2030 oleh PSSI dengan gaji sebesar $40.000 per bulan atau sekitar 600 juta rupiah per bulan. Ya, menurut kalian, gaji John Hartman ini termasuk murah atau mahal? Komen di bawah ya. Ya, dengan gaji 600 juta per bulan dan dikontrak sampai 2030, John Hartman nantinya akan rangkap jabatan menjadi pelatih Timnas Senior dan Timnas U23. Targetnya adalah Timnas Senior harus menjuarai Piala AFF Senior 2026. Selanjutnya, Timnas Senior harus lolos 8 besar Piala Asia 2027 dan lolos Piala Dunia 2030. Sedangkan target Timnas U23 adalah lolos Piala Asia dan lolos Olimpiade 2028. Akan tetapi, sebelum menuju target-target tersebut, pelatih baru akan diuji pada beberapa turnamen di tahun 2026 mendatang. Ajang FIFA Series dan Piala AFF Senior akan jadi awal pelatih baru untuk beradaptasi dan menunjukkan keahliannya. Jadi, ini adalah ajang pembuktian bagi pelatih baru Timnas Indonesia nanti. Nama Sintayong akan terus menghantui pelatih baru. Akan tetapi, percayalah, jika pelatih baru bisa memberi capaian yang bagus, para supporter juga perlahan pasti akan menerimanya. Untuk lawan Timnas Indonesia sendiri di FIFA Series, kabarnya salah satunya adalah Finlandia. Akan tetapi sampai detik ini, PSSI masih mencari calon lawan Timnas Indonesia di FIFA Series Maret nanti. Mengingat Indonesia adalah tuan rumah pada ajang FIFA Series kali ini.
PSSI kabarnya melalui Exco Arya Sinulinga mengatakan bahwa PSSI tak akan memecat John Hartman jika nantinya dia gagal mencapai target-target tersebut. Arya Sinulinga mengatakan bahwa itu adalah komitmen PSSI untuk jangka panjang. Arya Sinulinga juga menyebut bahwa target sebenarnya dari PSSI untuk Timnas Indonesia Senior adalah lolos Piala Dunia 2038. Sontak pernyataan ini membuat fans semakin murka. Mengingat PSSI dinilai tak konsisten, awalnya lolos Piala Dunia 2026, gagal lalu ganti lagi ke Piala Dunia 2030, terus ganti lagi ke Piala Dunia 2034, lalu sekarang ganti lagi ke Piala Dunia 2038. Maka tak heran saat ini banyak masyarakat yang menilai Erick Thohir, Arya Sinulinga, beserta PSSI sangat aneh. Bahkan kemarin pada ajang ASSI Award tidak ada nominasi pelatih terbaik loh teman-teman. Apakah PSSI takut nantinya yang menang Shin Taeyong? Hiya hoya hoya, siapa tahu ya kan? Gimana menurut kalian tentang PSSI saat ini dan soal sosok pelatih baru timnas kita? Dan apakah kalian setuju John Hartman tetap diberi kesempatan jika gagal mencapai target-target di atas? Komen di bawah ya! Selanjutnya, kalian harus tahu nih untung ruginya bagi Indonesia jika ajang AFC National League bisa digelar. Konfederasi Sepak Bola Asia AFC dikabarkan sedang merancang format kompetisi baru, yaitu AFC National League. Apa itu AFC National League? Bayangkan sebuah liga antar negara, tetapi bukan klub. Ini adalah kompetisi antar tim nasional yang dirancang untuk dijalankan secara berkelanjutan di sela-sela kalender FIFA kemungkinan pada jendela internasional bulan Oktober dan November. Format yang dikabarkan masih rancangan awal, divisi berbasis klasemen. Tim nasional negara-negara anggota AFC akan dibagi menjadi beberapa divisi atau tingkat berdasarkan peringkat AFC mereka. Sistem promosi dan degradasi antar divisi akan diterapkan. Pertandingan kandang tandang. Setiap tim akan memainkan sejumlah pertandingan melawan lawan di divisinya dalam format liga tandang. Dan untuk Indonesia, apakah ini peluang atau jebakan? Kita bahas dulu soal peluangnya jika turnamen AFC National League ini digelar. Dilaporkan akan ada insentif finansial yang signifikan dari AFC untuk partisipasi dan pencapaian, plus yang terpenting adalah slot tambahan untuk Piala Dunia FIFA dan Piala Asia AFC yang kemungkinan akan diperebutkan melalui liga ini. Keuntungan kedua adalah persiapan yang lebih baik sebagai jalan menuju Piala Dunia dan Piala Asia. Liga ini bisa menjadi laboratorium permanen untuk menguji kekuatan Garuda di level Asia. Lawan-lawan setingkat dari divisi yang sama akan memberikan tolok ukur perkembangan yang jelas. Akan tetapi, turnamen ini juga bisa jadi suatu jebakan atau justru merugikan. Bagi PSSI dan Timnas Indonesia, AFC National League ibarat pisau bermata dua. Karena turnamen ini juga ada sisi ancamannya, yaitu tanpa manajemen kalender dan kesiapan fisik pemain yang brilian, kompetisi ini justru akan menggerogoti performa pemain di liga domestik dan kompetisi klub. Kekuatan fisik dan mental pemain akan diuji hingga batas maksimal. Selain itu, pertanyaan dari publik akan semakin besar dengan setiap pertandingan yang akan dijalankan. Untuk sekarang, wacana ini masih berupa bola salju di puncak gunung. Apakah ia akan meleleh sebelum menggelinding menjadi longsor besar yang mengubah lanskap sepak bola Asia selamanya? Semua mata tertuju pada AFC, menunggu detail final dan konsultasi dengan semua pemangku kepentingan. Revolusi membutuhkan lebih dari sekedar ide bagus, ia membutuhkan eksekusi yang sempurna. Gimana menurut kalian? Komen di bawah ya! Kabar selanjutnya, Jay Ides makin dekat dengan AC Milan. Ya, kapten timnas Indonesia yaitu Jay Noah Ides saat ini sedang dalam radar klub-klub besar di jeda bursa transfer musim ini. Nilai market value Jay Ides sendiri meroket drastis dalam kurun waktu 1 tahun ini. Dulu Jay Ides memiliki nilai market sekitar 50 miliar rupiah. Akan tetapi saat ini menurut data transfer market, nilai market value Jay Ides meroket ke angka 20 juta euro atau sekitar 195 miliar rupiah. Bahkan pada data website tersebut, peluang Jay Ides gabung AC Milan mencapai angka 61%. Kabarnya dua pemain Sassuolo, yaitu duet handal Jay Ides dan Tarik Muharremov, sedang dipantau serius oleh AC Milan. Keren banget kan pemain kita satu ini? Jay Ides adalah anugerah bagi timnas Indonesia ya teman-teman. Ya, itulah cerita tentang timnas Indonesia terbaru hari ini. Informasi yang Mimin bagikan semuanya bersumber dari apa yang sedang ramai diperdebatkan di media sosial. Jangan lupa like dan subscribe agar kalian tak ketinggalan informasi valid seputar sepak bola dan tim nasional sepak bola Indonesia. Sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.